Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Yatin. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tata krama siswa dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Yapida Cisayong tahun pelajaran 2021-2022. Dan ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Tentu saja kegiatan ini disponsori oleh SMP Yapida dan OSIS SMP Yapida Cisayong. Nah, apa itu tata krama siswa? Tentu kalian sering mendengar kata-kata tersebut, ya. Di sini, tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kemudian, tata krama ini yang semula hanya berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan akan merambat ke lingkungan yang lebih luas. Contoh, kalian dulu adalah siswa sekolah dasar. Tentunya, lingkungan kalian tata kramanya hanya berkisar di SD saja. Nah, sekarang karena kalian sudah SMP, maka nanti tata kramanya juga akan lebih luas lagi, bukan hanya di SD tetapi di jenjang SMP. Di sini tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama itu adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi, tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun yang tentunya harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, di sini karena tata kramanya sebagai siswa, otomatis bagaimana tata krama kalian sebagai seorang siswa? Di sini ada jenis-jenis tata krama yang harus kita tahu. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Yang pertama, ketika berbicara kita harus menjaga pembicaraan kita atau apa yang kita katakan. Jangan sampai menyinggung perasaan, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Lalu, jangan memotong pembicaraan orang lain. Tentu, kalau misalnya orang lain sedang berbicara, kemudian kita akan menyanggahnya, hendaklah kita meminta untuk Jadi, kalau misalnya tidak diizinkan, berarti kita tunggu. Kalau misalnya diizinkan, boleh lanjutkan untuk berbicara. Lalu, perhatikan dengan siapa kita berbicara. Tentu, kalau yang lebih tua seperti orang tua kita, kemudian guru kita, adik kita, tentu yang dipakai adalah bicara yang sangat berbeda atau memakai bahasa-bahasa yang memang berbeda. Terlebih, kalau misalnya kalian berbicara dengan teman dekat kalian, pasti akan menggunakan bahasa yang santai dan nyaman ketika kalian hanya berbicara berdua saja. Yang kedua, yaitu tata krama berpenampilan. Nah, di sini karena kalian sebagai seorang siswa, maka harus memakai seragam dengan bajunya yang harus dimasukkan, kemudian memakai dasi dan memakai sabuk hitam. Lalu ketika olahraga, itu harus memakai pakaian olahraga. Tentu jangan sampai ada kata kalian minjem teman dari kelas lain, sehingga satu kaos bisa dipakai dengan beberapa orang. Jangan. Kenapa? Karena bisa saja teman kalian itu mempunyai penyakit yang akhirnya bisa tertular oleh keringat atau baju yang kalian pakai tadi, yang kalian punya tadi. Kemudian, memakai pakaian itu harus cocok dengan situasi dan kondisi. Ya tentu, kalau misalnya ke sekolah berarti memakai seragam. Jangan sampai ke sekolah memakai jeans atau baju-baju yang lain yang tidak diperkenankan. Kemudian ada tata cara makan. Nah, di sini yang pertama adalah menyicipi makanan dan minuman itu dengan tidak bersuara. Tentu jangan sampai garpu dengan sendok itu kalian bertengkar di atas piring, tidak seperti itu ya. Artinya tidak boleh berisik, ulah pegedug, sendok tidak teh, gitu ya. Sama juga ketika mengunyah tidak boleh bersuara. Alangkah baiknya seperti itu. Kemudian jika batuk pada waktu makan harus menutupinya dengan boleh tangan atau sapu tangan dan hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup mungkin nanti bakterinya itu akan bertebaran ke semua makanan yang ada di meja piring kalian. Tentu itu akan membuat
penyakit lain dari batuk atau bersin yang kalian timbulkan. Dan yang lebih penting adalah berdoa sebelum makan. Yang keempat adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kenapa? Karena kita tidak membuang sampah tepat tempatnya. Bahkan ketika misalnya kita study tour atau jalan-jalan ke tempat wisata yang lain, kadang kita hanya memberikan sampah kepada mereka tanpa membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan dilakukan hal seperti itu. Lalu, menjaga kebersihan baik dalam kelas maupun di sekitar halamannya. Tentu kalau misalnya sekolah tuh offline tetap muka, biasanya suka ada piket yang nantinya akan membersihkan kelas juga di halamannya. Kemudian taman umum juga harus kita jaga kebersihannya. Ya tentu jangan hanya ingin selfie-nya saja, swap fotonya saja untuk konten YouTube ataupun Facebook dan yang lainnya. Jadi kita juga harus memperhatikan kebersihannya. Dan selalu sopan berkendara di jalan walaupun kalian ini masih di bawah umur, belum 17 tahun, belum punya SIM, ya tidak boleh berkendara di jalan raya. Nah, untuk yang selain itu berarti boleh, tetapi harus mematuhi peraturan yang berlaku dari jalan raya tentunya ya. Yang terakhir ada tugas, silahkan kalian buat video untuk mempraktikkan salah satu jenis-jenis tata krama tadi yang saya sebutkan. Nah, nantinya kalian tuangkan ke media sosial, boleh menggunakan TikTok, snack video, kinematic ataupun yang lainnya dengan sekreatif mungkin. Contoh kalian misalnya membawa untuk mau mempraktikkan tata krama makan, boleh tuh nanti dengan anggota yang lain, keluarga kalian atau misalnya dengan teman kalian yang dekat rumahnya, boleh bagaimana tata kramanya dipraktikkan. Kalau misalnya tidak boleh bersuara ketika makan, dipraktikkan. Kemudian kalau misalnya harus berdoa berdua berarti dipraktikkan, walaupun nanti makannya cuma sedikit gitu ya, tidak apa-apa. Yang penting ada pentingnya kalian sudah mengerjakan tugas ini. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian jangan lupa juga di subscribe di YouTube ibu, kemudian like and comment. Lalu silahkan kalau sudah di komen kalian sisipkan nama dan kelas kalian sebagai absen hadir kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.